Umi, mana Umi? Umi Nina mana? Ini apa? Kameranya kok kecil dia, Mi? Umi, kameranya kok kecil dia? Oh, lari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur senantiasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kehidupan yang harus terus kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat kesehatan tersebut. Insya Allah Allah akan menambah nikmat kesempatan dan kehidupan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Itulah yang senantiasa kita harapkan. Anak-anak Ustazah kelas 8A dan kelas 8B yang Ustazah sayangi, kita buka saja ya nak pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semua selalu sehat ya, selalu bahagia ya, mudah tersenyum ya, jangan menggerutu atau jangan mengeluh saja atau jangan cemberut saja, tersenyum. Ya, kalau kita sudah tersenyum maka akan terasa indah untuk menjalani apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagai seorang pelajar, anak-anak Ustazah harus belajar dengan giat, harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus belajar dengan serius, harus belajar dengan semangat. Itulah yang harus ananda sekalian lakukan. Maka tersenyumlah, agar senyum itu bisa membawa kepada kemudahan bagi kita melakukan aktivitas belajar. Waduh, belajarnya daring saja, bosan saja, muak sudah saja mendengarkan video pembelajaran. Ya, bagaimana caranya agar tidak bosan? Ya, kita nikmati, kita ikhlas untuk mengikuti pembelajaran daring. Ustazah menerangkan melalui video, anak Ustazah mencatat hal-hal yang penting ya, kemudian membaca lagi. Kalau sudah bosan boleh di luar, misalnya di halaman atau di teras ya. Jangan di kamar saja atau jangan di ruang tamu saja. Berpindah mencari tempat yang kita anggap lebih nyaman. Capek Ustazah duduk saja di meja, rebahan ya, sambil rebahan juga boleh. Yang penting intinya kita belajar sambil menikmati, jangan terbebani. Itu butuh proses, itu butuh waktu ya, dan itu juga bisa menjadi hal yang bisa ala biasa. Kan bukan sehari 2 hari lagi kita daringnya nak. Kita sudah hampir 3 bulan lebih ya. Ustazah saja sudah berusaha menikmati ini, walaupun tidak mudah untuk menikmati hal tersebut, susah, berat ya, tetapi kita berusaha ikhlas, kita berusaha menikmati, maka hari demi hari kita akan tidak mengeluh lagi dalam menjalani proses pembelajaran daring ya. Tidak ngerti Ustazah, kalau tidak mengerti diulang nak. Itulah gunanya. Kalau kita di dalam kelas mungkin Ustazah bisa mengulang sekali atau 2 kali kalau ada anak-anak Ustazah tidak mengerti soalnya. Tapi kalau
ada 20 siswa yang tidak mengerti, hanya 10 yang mengerti, apakah mungkin ustazah mengulangnya sebanyak 20 kali? Sudah pasti tidak mungkin. Ya, kalau di dalam kelas ustazah hanya bisa mengulang 1 sampai 2 kali dalam menerangkan pembelajaran. Maka anak-anak ustazah ketika melihat video YouTube pembelajarannya itu bisa berulang-ulang kali. Sekehendak hati kita mau berapa kali sampai kita mengerti. Oke, kita lanjutkan ya nak pelajaran kita, yaitu kemarin sudah ustazah perkenalkan masalah tentang bab kedua, relasi dan fungsi. Kemarin tidak terdengar ya suaranya, tetapi di audionya bisa ya nak ya didengar. Dan sudah ada beberapa siswa yang mengirimkan tugasnya kepada ustazah membuat sebuah relasi, kemudian menyajikan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk pasangan berurutan, dalam bentuk diagram kartesius. Ya, bagus ya. Mungkin ada yang ustazah langsung kasih nilai 100 ya, karena memang dia benar, dia berhak mendapatkan nilai 100. Jadi kalau ada yang belum mengumpul ya, kalau untuk sampai hari ini ya sudah habis waktunya ya, tetapi kalau hanya ingin mengumpul tidak masalah, dikumpul nanti ustazah cek juga ya. Oke, kita lanjutkan sekarang tentang relasi. Apa kemarin relasi nak? Hubungan. Himpunan A dipasangkan kepada himpunan B, himpunan A dipasangkan kepada himpunan B, disebut relasi. Hubungannya apa? Relasinya apa? Terserah, tergantung mau apa. Ya. Jadi di dalam relasi ketika himpunan A dipasangkan kepada himpunan B, itu sudah dikatakan relasi. Anak-anak ustazah sekolah di SMP Islam Ulun Nuha, siswa dengan sekolah itu punya relasi. Apa relasi? Siswa dan sekolah. Siswa punya relasi dengan guru, dengan ustazahnya. Apa? Relasinya adalah siswa dan guru. Jadi setiap hubungan yang terjalin ya dari himpunan A ke himpunan B, dari satu orang ke orang lain atau ke tempat lain atau ke jenis benda lain atau kegemaran, itu semua bisa dikatakan relasi. Paham ya relasi? Nah, kemudian fungsi. Ustazah juga sudah menjelaskan fungsi. Lihat, fungsi adalah setiap himpunan A dipasangkan tepat pada satu kawan di himpunan B. Ustazah ulangi, fungsi adalah setiap himpunan A tepat dipasangkan satu kawan dengan himpunan B. Perhatikan nak, ini diagram panah ya. 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan A, 4 dipasangkan dengan A, menyajikan relasi dengan diagram panah. Himpunan pasangan berurutan, berarti kita pasangkan dia sesuai dengan panahnya ya nak, sesuai dengan panahnya. Sesuai dengan panahnya mana nak? 1A, 2A ini ya, 3A, 4A. Jadi pasangan berurutan, himpunan pertama ditulis duluan, himpunan kedua dikasih koma, baru himpunan kedua. Ya, apakah ini relasi nak? Kita lihat bahwasanya pengertian relasi, setiap himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, relasi. Berarti ini relasi. Nah, perhatikan lagi. Tadi fungsi, ingat ya fungsi. Ini saja tanya. Fungsi apa nak? Fungsi apa? Iya, setiap himpunan A dipasangkan tepat satu kawan pada himpunan B. 1 punya kawan di himpunan B, tepat 1, benar. 2 tepat 1, benar. 3 tepat 1, benar. 4 tepat 1 kawannya di B, benar.
berarti ini juga merupakan fungsi. Ya, setiap himpunan A punya satu kawan di himpunan B, fungsi. Masalah kawannya sama, tidak masalah. Yang penting syaratnya fungsi adalah setiap himpunan A punya satu kawan di himpunan B. Itu saja syaratnya. Bisa dikatakan fungsi. Berarti ini fungsi berarti ini relasi sekaligus fungsi. Oke, contoh kedua. Himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Kita buat pasangan berurutannya, satu dengan A, satu dengan B, satu dengan C. Dah? Berarti himpunan A dipasangkan kepada himpunan B. Apakah ini relasi? Ya, relasi. Setiap himpunan A punya tepat satu kawan pada himpunan B. Si satu punya kawan A, si satu punya kawan B, si satu punya kawan C. Berarti kawannya berapa? 3. Setiap himpunan A punya tepat satu kawan pada himpunan B. Berarti si satu punya 3 kawan, membatalkan fungsi. Berarti bukan fungsi. Itu yang pertama, membatalkan fungsi. Kemudian 2, 3, 4 nggak punya kawan nak di himpunan B, itu juga membatalkan fungsi. Oke, lanjut ya, agak cepat, udah mulai mengerti. Relasi sudah pasti relasi. Fungsi bukan fungsi. Kenapa? Karena 3 dan 4 tidak punya kawan di himpunan B. Ini pasangan berurutannya ya, ya nak, 1A 2C. Oke, lanjut ke contoh keempat. Relasi sudah pasti, fungsi tidak. Mana yang membatalkan fungsi nak? 1 dan 2 tidak punya kawan di himpunan B. Kemudian 3 punya 2 kawan, batal. Ya, sudah 2 hal yang membatalkan dia sebagai fungsi. Relasi nomor 5 nak, relasi nak, sudah pasti. Fungsi bukan. 1 tidak punya kawan, si 4 2 kawannya, 4B 4C. Ini pasangan berurutannya, batal sebagai fungsi. 1 saja nak yang membatalkan, itu sudah batal, apalagi 2, apalagi 3. Relasi sudah pasti, fungsi bukan. Gak usah lagi saja jelaskan jawabannya ya. Jawabannya nak, relasi, fungsi bukan. Alasannya gak usah lagi. Oke, perhatikan contoh ke-6. Diagram panah, ada himpunan A 1, 2, 3, 4, ada himpunan B A, B, C. Himpunan pasangan berurutannya himpunan apa ini nak? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Lihat di nomor 8 ini tidak ada hubungan, tidak ada himpunan A dipasangkan ke himpunan B. Berarti ini bukan relasi, juga bukan fungsi. Bisa ya? Saja menekankan di sini perbedaan antara relasi dan fungsi. Oke. Data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Nama siswa Abdul suka matematika IPA, Budi suka IPA IPS kesenian, Chandra suka olahraga keterampilan, Dini suka kesenian bahasa Inggris, Elok suka matematika IPA keterampilan. Kalau yang ada buku nak halaman 81 ya. Kalau kita pasangkan, kita buat diagram panahnya boleh, bisa ya. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Maka Abdul pasangannya ada 2, matematika IPA. Budi pasangannya ke himpunan B ada 3, IPA IPS kesenian. Chandra pasangannya ada 2, olahraga keterampilan. Dini pasangannya ada 2, kesenian bahasa Inggris. Elok pasangannya ada 3, matematika IPA keterampilan. Maka ini
dikatakan relasi. Apa relasinya, Nak? Pelajaran yang disukai. Ya, ini dia. Diagram panahnya ya. Ini diagram panahnya. Himpunan A, himpunan B. Inilah dia pasangannya. Ya, kalau Abdul yang coklat, Budi yang biru, Chandra yang hijau, Dini yang merah, Elok yang hitam. Ustazah tanya, relasi sudah pasti. Fungsi, Nak? Fungsi? Siapa yang jawab fungsi? Siapa yang jawab fungsi? Siapa yang jawab bukan fungsi? Iya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ya jelas, apa yang membatalkan fungsi? Setiap himpunan A harus punya satu kawan di himpunan B. Abdul 2 kawannya, Budi 3 kawannya, Chandra 2, Dini 2, Elok 3, semua masing-masing pribadi membatalkan fungsi. Ya, jadi itu tadi ya perbedaan antara fungsi dan relasi. Kalau diagram kartesiusnya ini dia, ya diagram kartesiusnya Abdul, ini dia matematika IPA, Budi kita baca IPA IPS kesenian, Chandra keterampilan olahraga, Dini bahasa Inggris kesenian, Elok matematika IPA keterampilan. Ya, ini diagram panahnya, tadi diagram batangnya, ini diagram kartesiusnya, tadi diagram panahnya. Himpunan pasangan berurutannya, ya kita buat himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, Elok keterampilan. Ini dia ya. Oke. Kemudian ya, bandingkan ke-8 contoh relasi tersebut dengan ke-8 contoh bukan relasi yang ditunjukkan. Kita bandingkan dulu ya, Nak. Ya, kita gampang ini, pelajaran ini gampang. Sama, Nak, seperti sistem koordinat. Jadi, sistem koordinat ada di sini kan, Nak? Iya, diagram kartesius tadi sistem koordinat. Bab kedua yang sudah kita pelajari. Nah, makanya sebelum fungsi kita belajar sistem koordinat, kita sudah tahu pasangan berurutan dia harus X, Y. Artinya X itu adalah yang kalau dalam diagram kartesius sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Oke, kita bandingkan yuk. 1A, 2A, 3A, 4A relasi. 1D, 22 contoh bukan relasi. Ya, ini bukan relasi karena 1 kawannya D tapi 2 dengan 2. Jadi ini nggak punya hubungan yang jelas ya. Mana himpunan A? Oke, himpunan A kita buat 1, 2. Himpunan D masa D2, sedangkan 2 tadi punya si himpunan A ya. 1A, 1B, 1C ya relasi. 1A, 2C relasi. 3B, 3C, 4C ya relasi. Nggak apa-apa kawannya sama itu nggak masalah ya. 2C, 3C, 4B, 4C. Artinya himpunan A-nya angka, himpunan B-nya huruf. Huruf B sama huruf C. 4A, 4B, 4C. 2B himpunan kosong. Himpunan kosong ini juga contoh relasi. Jadi dalam himpunan, dalam belajar himpunan, setiap himpunan kosong adalah bagian dari himpunan. Misalnya nih, himpunan siswa kelas 8A. Itu kan ada si A, si B, si C, si D sampai 36 orang misalnya. Maka himpunan kosong itu merupakan bagian dari himpunan siswa kelas 8. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak ada isinya, Nak. Itu bagian dari setiap himpunan. Makanya dia dikatakan relasi. Gitu ya.
Kalau himpunan bagian itu himpunan yang merupakan bagian dari sebuah himpunan. Misalnya gini aja lah yang sedikit. Himpunan A satu saja ini ya. Nih saja tulis ya. Misalnya himpunan A ini 1, 2, 3. Nah, ya. Maka himpunan bagian, biar ingat ini pasti udah lupa ini. Himpunan bagian kelas 7 ini ya pelajarannya. Himpunan bagian dari himpunan A. Nah, itu kalau kita pakai rumus kalau kita pakai rumus mencari himpunan bagiannya itu 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N itu jumlah anggotanya Ada berapa anggotanya? 1, 2, 3. Berarti berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Maka himpunan bagian dari himpunan A itu ada 8 buah. Apa saja? Nah, ini dia kalau mau kita daftarkan. Himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Kemudian yang 2 anggota 1, 2. Nah, 1, 3 dulu ya. 1, 3 baru 2, 3. Dah. Himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. 1, 2, 3. Jadi mencari himpunan bagian itu kalau pakai rumus 2 pangkat N. Berapa N-nya? Tergantung banyak anggotanya. 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Maka himpunan bagian dari A 8 buah. Kalau mau kita daftarkan, ini dia. Himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Nih dia. Jadi ini kalau dibilang himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Ini 1 anggota. Kalau ini nggak ada ini anggotanya, ini nggak masuk 1 anggota. Ini aja 1, 2, 3 yang memiliki 1 anggota. 1, 2, 3 ini yang memiliki 2 anggota. 1 yang memiliki 3 anggota. Kalau himpunan kosong, himpunan sendiri. Makanya Ustazah bilang tadi. Perhatikan. Ustazah bilang tadi, himpunan kosong merupakan contoh dari relasi. Contoh dari relasi. Karena apa? Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Mana buktinya? Ini sudah Ustazah buktikan. Nih buktinya. Dah? Paham ya? Kenapa ini himpunan kosong ada Ustazah? Udah Ustazah jawab ya. Jangan bingung. Jadi ini contoh-contoh bukan relasi. Ayo, kenapa ini bukan relasi? Jadi Ustazah ambil misalnya contoh pertama. Di sini dibuatnya pasangan berurutannya itu 1D kemudian 2,2. Ini dia. Ini ya. Yang di buku contoh bukan relasi. Kalau kita buat diagram panahnya, itu himpunan A itu 1, 2. Himpunan B itu D. Dah, itu D saja. Dah. Lalu kata dia 1 pasangannya D. 2 pasangannya 2. 2 pasangannya 2. Mana ada di sini 2 pasangannya? Ya, mungkin 2 itu di kita anggaplah nggak ada lagi. Dah 2 berarti 2 diri dia sama diri dia gitu, atau himpunan anggota A dengan himpunan anggota A, makanya dia bukan relasi. Contoh lagi, himpunan A, himpunan B, yang di sini ya yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 saja buat 5, A. Ini 5, A. Berarti himpunan A misalnya 5.
ya, himpunan B misalnya A. Dah. Dia dipasangkan gini. 5 sama A. Mereka sendiri, cuma sendiri. Ya. Jadi anggota himpunan itu kalau sendiri gini, mau apa kita buat relasinya? Bisa aja misalnya 5 dengan huruf memang. Tetapi karena dia cuma tunggal, itu bukan dikatakan relasi. Tunggal dia. Jadi kalau anggota dari himpunan itu seharusnya ada 5, 6, 7 gitu. Lebih dari 1. Kan udah saja bilang kemarin, ya. Lebih dari 2, ya, lebih dari 1. Misalnya 2 himpunan A ke himpunan B, himpunan C gitu ya. Kemudian anggota-anggotanya juga tidak boleh harus main tunggal, harus ada anggota-anggotanya. Minimal 2. Misalnya minimal gini, 6 di sini B. Ini baru bisa dikatakan relasi. Kalau cuma 1 saja belum bisa dikatakan relasi. Ya. Misalnya nih ustazah punya teman misalnya si B. Ustazah hanya berteman, maka belum bisa dikatakan itu adanya relasi. Jadi kalau misalnya sudah ada lagi dua orang, kemudian ada lagi temannya, kemudian berkumpul dalam satu meja, itu bisa dikatakan relasi. Makanya ustazah katakan dari awal 2, pokoknya 1 itu harus lebih dari 1, berarti 2, 3 dan seterusnya. Bisa dikatakan adanya relasi atau hubungan. Gitu ya. Sama seperti bahasa Indonesia. Kalau tunggal itu kan sendiri, ya, saya. Kalau sudah banyak kan kamu, mereka, gitu ya. Kenapa 2 ini tidak dikatakan relasi? Udah paham ya? Oke, lanjut. 3 juga bukan dikatakan relasi, ya, bukan dikatakan relasi. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Berarti dirinya dengan dirinya sendiri. A, B, B. Dirinya CA, CC. Ini juga nggak jelas relasinya. Ini dengan dirinya, C dengan A, gitu ya. Sedangkan A di himpunan A di himpunan A. Kayak gini nak, biar lebih paham ya. Nanti bingung pula, ustazah itu nggak ngerti katanya. Tahap-tahap apapun kata ustazah. Kalau ada di sini ustazah cubitkan sekali maunya ya. Ini dia. Oke, ini dia. Mana dia? Ini contoh ketiga ya. Misalnya ustazah buat himpunan A. Himpunan A itu kan yang pertama nak. A, B, yang di angka yang muncul pertama nak. A, B, C, C, berarti C-nya sekali aja kalau ada 2 tulisnya. Baru ini A, B, A, C. A, B, A, C itu kan ada di sini juga nah, A, B, C. Berarti ini cuma 1 ini himpunannya. Himpunan A ini cuma 1. Makanya nggak bisa dikatakan relasi. Itu tadi 1 atau 1 nggak boleh, 1 lebih itu dia bahasanya. 1 lebih. Dah. Lanjut, yang nomor 5 gitu juga. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Angka semua. Berarti ini semua ada di himpunan A. Dah. A, B, C, D. 1, 1, 3, 4. 1, 1, 3, 4. Ya. 5A, 6B, 7B, 8C, 9C. 1D, 2E, 3F. Oke ya. Inilah contoh bukan relasi, ini relasi. Jadi kalau dia relasi itu ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian ada hubungan, ada dipasang-pasangkan. Kemudian fungsi naik lagi tingkatannya. Kalau fungsi dia setiap himpunan A dipasangkan ke himpunan B, himpunan A itu cukup punya 1 kawan di himpunan B. Cukup 1. Lebih dari 1 batal sebagai fungsi. Ya. Oke, bisa ya membedakan antara fungsi dan relasi. Perhatikan halaman 84.
Dah, perhatikan halaman 84. Dah, ini ada himpunan A, mana ya, nggak nampak ya. Himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B. Dah. Baru di sini ada 67, di sini ada F. Berarti kalau ini 67 ini masuk nggak dalam himpunan A? Enggak lah. Kenapa? Karena dia di luar dari A. F juga. Kemudian di sini, oh ini enggak. Di sini A ke B, A 1 2 3 4 5, B A B C D E. Oke. Yang ini 67 juga di luar, dipasangkan dengan F. F-nya 2 kali pula ditulis, ya, ditulis 2 kali. Cukup sekali kalau dia ada 2. Dan itu juga 67 di luar dari A, FF juga di luar dari B. Berarti ini bukan himpunan A, ini bukan himpunan B. Jadi ini bukan relasi, nggak jelas nih. Ini juga 67-nya ini bukan himpunan A ya. F-nya juga tiba-tiba si himpunan A punya kawan bukan di B. Ini juga tak jelas. Tak jelas, maka ini bukan relasi. Ya. Ini nggak ada dibuat relasinya. Apakah ketiga diagram itu termasuk relasi? Jelaskan. Jika termasuk relasi, nyatakan diagram tersebut dalam himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Bukan relasi, ini batal. Nih, nggak jelas hubungannya. Ini juga bukan relasi, ini juga bukan relasi. Nah, kenapa? Karena nggak ada yang dipasangkan, ya, nggak ada hubungannya. Bukan relasi, bukan relasi, bukan relasi. Apa yang membatalkan relasi? Sudah saja jelaskan. Oke, udah habis waktunya nak, bahkan sudah lewat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini tidak ada tugas. Ustazah cuma mau anak ustazah mencatat perbedaan relasi dan fungsi, apa pengertian relasi, apa pengertian fungsi, bikin contoh satu relasi, bikin satu contoh fungsi. Itu saja. Jadi ustazah ingin hari ini sudah paham apa itu relasi, apa itu fungsi. Nanti kalau ustazah tanya, apakah ini fungsi, apakah ini relasi, jangan lagi bingung. Dah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.